Halo semua, perkenalkan saya Hani Fransina Tewa dengan NIM 2408541085. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat visualisasi HabSort menggunakan d3.js dalam HTML dan JavaScript. Di sini saya akan menjelaskan setiap bagian kode agar kita lebih memahami bagaimana program ini bekerja. Baik, kita mulai. Pertama-tama dalam struktur HTML dan d3.js. Pertama-tama kita mulai dari bagian doctype HTML, di mana itu digunakan untuk mendefinisikan jenis dokumen HTML. Lalu di bagian head, di bagian head ini, kita memasukkan beberapa elemen. Ada di baris keempat ada meta charset yang digunakan untuk mendefinisikan encoding karakter. Lalu ada title untuk memberi judul halaman web, yaitu habsort.html. Lalu kita juga memuat pustaka d3.js versi 7 menggunakan script ini. Selanjutnya, di baris 7 ada style. Kita membuat beberapa style untuk tampilan note, teks, dan garis yang digunakan dalam visualisasi pohon. Nah, ini. Lalu kita masuk ke body pada baris ke-23. Di dalam body terdapat dua div utama, yaitu HabStep. Nah, ini HabStep yang digunakan untuk menampilkan langkah-langkah visualisasi HabSort. Lalu ada tree untuk menggambar pohon heap pada langkah pertama. Ada juga H2 sebagai judul yang menampilkan HabSort. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3 fungsi dari draw tree atau menggambar pohon. Fungsi ini menggunakan d3.js untuk menggambar pohon biner dari data array yang sudah diubah menjadi format tree. Jadi yang pertama kita akan kosongkan kontainer div agar tampilan baru bisa muncul. Lalu kita buat sebuah SVG dan menambahkan grup elemen G yang akan digunakan untuk menggambar node dan link. Kemudian kita membuat d3.hierarchy tree data untuk membuat struktur hierarki dari data array. Lalu ada d3tree yang digunakan untuk membuat tata letak pohon dengan lebar dan tinggi tertentu. Di sini lebarnya 100 dan tingginya juga 100. Lalu kita gambar garis penghubung dengan link. Lalu kita gambar setiap node dengan lingkaran dan teks menggunakan node. Lalu kita masuk ke fungsi array-to-tree, di mana ini digunakan untuk mengonversi array menjadi format tree. Nah, ini menggunakan rekursi node pada indeks i yang akan memiliki dua anak, yaitu di indeks 2i plus 1 kiri dan 2i plus 2 sebelah kanan.
Lalu jika indeks melebihi panjang array, fungsi akan menggambarkan 0. Lalu di sini ada fungsi happify. Fungsi happify, ini dia fungsi happify, yang merupakan bagian utama dari heapsort. Di sini yang pertama kita cari anak kiri, 2i plus 1. Dan sebelah kanan 2i plus 2. Lalu kita cek apakah salah satu anak lebih besar dari parent. Jika iya, kita tukar posisi dengan yang terbesar. Lalu kita panggil happify lagi secara rekursif agar subtree tetap dalam bentuk max heap. Lalu di baris ke-93 ada fungsi heapsort visual. Nah, fungsi heapsort inilah yang mengimplementasikan heapsort sekaligus menampilkan langkah-langkah visual. Nah, di sini pertama kita akan membangun max heap dari array dengan memanggil happify secara bottom up. Setelah max heap selesai, kita tampilkan hasil awal dengan judul max heap awal dan menggambar pohon heapnya. Kemudian kita ekstraksi elemen satu per satu dengan menukar elemen paling atas root dengan elemen terakhir. Setelah setiap langkah ekstraksi kita panggil happify untuk menata ulang heap. Setiap kali selesai menata heap, kita tampilkan langkahnya di div baru. Lalu kita beri label setiap langkah dengan setelah heap max ke x. Ini. Lalu di sini ada contoh data, di mana ini bagian terakhir kita akan memulai visualisasi dengan data 4,10,3,5 dan 1 untuk memulai proses visualisasi heapsort. Lalu dengan codingan ini kita akan coba run untuk melihat visualisasi heapsort-nya. Kita save dulu. Nah, karena tadi saya namakan heapsort, kita klik yang heapsort. Lalu kita buka. Seperti ini, max heap awal setelah heap max ke 1. Lalu ini heap max kedua. Lalu ini setelah heap max ketiga. Dan ini yang setelah heap max ketiga. Karena ini max heap, maka angka yang terbesar akan berada di paling atas. Baik, sekian penjelasan tree heap sort dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.